Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke. Selamat berjumpa kembali di CASSR Review atau CASSR Review. Pakar yang akan hadir pada kesempatan kali ini adalah seorang ahli di bidang tafsir, yaitu Dr. Abad Badruzzaman, LC MAG. Oke. Dr. Abad ini sampai sejauh ini sudah menghasilkan sekitar 18 buku, ya, ini luar biasa. Buku-buku yang berkaitan dengan tafsir misalnya, yaitu Dialektika Langit dan Bumi, mengkaji historisitas Al-Quran melalui studi ayat-ayat Makir Banani dan Asbabun Nuzul yang diterbitkan oleh Mizan. Kemudian yang paling terbaru adalah karyanya mengenai tafsir ini adalah Ulumul Quran, pendekatan dan wawasan baru. Sebelumnya juga Dr. Abad ini banyak menulis buku tentang teologi kaum tertindas, dan juga buku dari teologi menuju aksi. Oke, ini adalah beberapa contoh karya Dr. Abad Badruzzaman, ya. Oke. Dalam kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas dengan mengundang Dr. Abad Badruzzaman adalah mengenai informasi dalam Al-Quran, ya. Oke. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita adalah apakah ada dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berbicara tentang al-informasi? Oke, itu dan juga bagaimana seharusnya seorang Muslim bersikap menyikapi informasi. Inilah beberapa hal yang ingin kita bahas dengan bersama Dr. Abad Badruzzaman, ya. Oke, Pak Dr. Abad Badruzzaman. Oke, mari kita mulai. Apakah ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang informasi? Baik, terima kasih Pak Dr. Asep. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Media informasi berupa dalam hal ini berbentuk platform Zoom sudah mempertemukan kita bainal masyriq wal maghrib, ya, antara timur dan barat. Saya di Jawa Timur, Pak Dr. Asep di Jawa Barat, saya di Tulungagung, Pak Dr. Asep di Bandung. Tentu saja Al-Quran sejak 15 abad yang lalu sudah memberikan koridor, sudah memberikan kisi-kisi kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi, bagaimana kita seharusnya bertindak dan bertutur apabila kita mendapatkan sebuah berita. Itu dalam bahasa sekarang, informasi dan sebagainya dan sebagainya. Ayat Al-Quran yang paling sering dirujuk oleh para ahli tafsir terutama dalam menghadapi pemberitaan adalah surat Al-Hujurat, ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini seperti sudah saya katakan terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Berdasarkan setting sosial awal atau yang kita kenal termnya dalam istilah ulumul Quran disebut dengan asbabun nuzul. Berdasarkan asbabun nuzulnya bahwa ayat ini terkait dengan pemberitaan salah satu sahabat yang kemudian membawa berita tentang suatu kaum. Ternyata pemberitaan yang dibawa oleh seorang sahabat ini setelah dilakukan pengecekan ulang, ternyata tidak sesuai dengan yang diberitakan atau tidak sesuai dengan yang dibawa oleh seorang sahabat tersebut. Allah sedemikian peduli, Allah sedemikian care terhadap tatanan sosial, yang kadang tatanan sosial itu tatanannya bisa menjadi tidak kokoh, jejaring sosial bisa menjadi tidak terjalin secara rapi, yang salah satu faktor yang membuat ketidakrapian atau ketidakkukuhan jejaring sosial itu tidak kita pungkiri, salah satu penyebabnya adalah informasi yang didistorsi, informasi yang diselewengkan, pemberitaan yang sengaja diselewengkan, baik sadar ataupun tidak sadar, lewat
pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibiaskan, pemberitaan-pemberitaan yang sudah didistorsi, pemberitaan-pemberitaan yang sudah diselewengkan dari fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah di sini menggunakan kata naba, ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in, bukan bi khabarin. Artinya naba di sini adalah khabarun azim. Kalau saya baca beberapa keterangan dalam tafsir, bahwa kalau dalam bahasa Arab itu naba itu more than just khabar. Jadi bukan sekedar berita, tapi naba di situ adalah khabarun azim. Pemberitaan yang memiliki bobot tersendiri. Bukan sekedar ya desas-desus seperti mak-mak komplek apa segala macam gitu ya. Tapi naba di situ adalah berita-berita penting. Mungkin dalam konteks sekarang terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan isu-isu sosial, terkait dengan isu-isu keagamaan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan naba. Nah, itulah yang kemudian Allah peduli supaya kita tidak menelannya mentah-mentah, tapi kita harus mengunyahnya lebih lama. Nah, kata kunyah di sini itu adalah yang dalam term Al-Quran menggunakan kata fatabayyanu, harus bertabayyun, harus diverifikasi, harus dikonfirmasi. Kalau tidak salah ada yang menafsirkan kata tabayyanu di situ dengan fatasabbatu. Kita harus memastikan kebenaran berita tersebut. Itu saya kira sebagai pendahuluan. Selanjutnya mungkin bisa kita kembangkan lewat dialog dengan Pak Dr. Asad. Oke, menarik. Saya ingin memperjelas dulu mengenai ayat Al-Hujurat tadi yang Anda sebut, Pak, begini. Bisa dijelaskan latar belakang turunnya ayat tadi supaya penonton kita bisa lebih memahaminya? Apa yang melatar belakangi ayat itu muncul? Lalu bagaimana sebenarnya Muslim harus menyikapinya? Oke. Berdasarkan sabab nuzulnya, ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Beliau diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menarik sedekah wajib ya atau zakat ke suatu kaum. Kemudian Al-Walid berangkat ke kaum tersebut, tetapi kemudian sebelum beliau sampai ke kaum tujuan, beliau mendengar bahwa kaum di sana akan melakukan penolakan terhadap kedatangan Al-Walid. Dan bahkan dia mengaku bahwa Al-Walid menyebut bahwa kaum yang akan beliau datangi itu berencana untuk membunuhnya. Tetapi kemudian ketika ia kembali kepada Nabi yang mengutus beliau, Nabi tidak langsung percaya dan ternyata pemberitaan yang dikatakan oleh Al-Walid itu tidak sebagaimana yang faktual gitu, tidak seperti faktanya di lapangan. Justru setelah diverifikasi, setelah dikonfirmasi ulang, justru kaum yang akan didatangi oleh Al-Walid dan akan dikutip zakat atas mereka itu bersuka cita menyambut kedatangan Al-Walid. Itu. Oke, jadi Al-Walid salah memahami berita itu, begitu maksudnya? Salah memahami, bisa jadi mungkin beliau terlalu cepat menerima desas-desus itu. Tidak saya dapatkan keterangan kenapa sampai Al-Walid percaya begitu saja akan desas-desus tentang sikap kaum yang akan beliau datangi. Tapi terlepas dari itu, ini mengajarkan bahwa dalam menyikapi sebuah pemberitaan kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Itu satu pesannya. Yang kedua, di era kekinian di mana sumber pemberitaan itu melimpah sekali gitu kan, maka mungkin yang dalam istilah jurnalistik ada yang disebut dengan cover both side gitu ya. Jadi mendengar dari berbagai pihak sebelum kita mengambil kesimpulan. Oke. Salah satu ilat atau mungkin ilat itu alasan mengapa kita harus demikian hati-hati dalam menangkap berita, yaitu kelanjutan ayat ini, yaitu antusibu qauman bijahalatin. Jangan sampai kita menimpakan sebuah kesalahan, jangan sampai kita menimpakan musibah, jangan sampai kita menimpakan fitnah kepada suatu kaum begini begitu
bijahalatin, atas dasar ketidaktahuan kita. Jadi kita menimpakan fitnah atas suatu kaum atas pemberitaan yang kita terima, padahal berita itu belum jelas kebenarannya, lalu kita berbicara tentang suatu kaum. Kaum di sini tentu saja tidak harus berupa kaum sebagai entitas utuh masyarakat, tetapi juga entitas personal juga bisa dikiaskan kepada suatu kaum. Itu saya kira itu kontekstualisasinya bisa sangat lentur ya, bisa sangat cair, apalagi di era kekinian. Tadi dikatakan bahwa setelah mendengar berita itu Walid kembali ke Madinah dan apakah Walid kemudian Walid dikatakan melapor kepada Nabi. Lalu bagaimana respon Nabi Muhammad ketika mendengar kabar dari Walid tadi? Sejauh yang saya baca, Nabi tidak langsung percaya begitu saja, dan beliau kalau tidak salah membuat kalau dalam bahasa sekarang mungkin tim pencari fakta ya. Untuk memverifikasi kebenaran berita Al-Walid, dan ternyata tidak seperti yang dilaporkan oleh Al-Walid. Jadi faktanya bagaimana sebenarnya masyarakat yang akan didatangi oleh Walid itu? Faktanya seperti yang sudah saya singgung di awal, ternyata justru masyarakat sana atau kaum sana itu adalah sebetulnya sudah bersiap-siap untuk menyambut Al-Walid. Mereka cukup senang dengan kedatangan Al-Walid. Gitu. Jadi sangat faktanya sangat berbalik. Kalau Walid mengira bahwa mereka enggan membayarkan zakat, bahkan sampai muncul dugaan akan membunuhnya, justru masyarakat sana sudah sangat siap menyambut Al-Walid. Ini kan bukan hanya bias ya, bukan hanya diselewengkan, tapi justru dijungkir balikan. Gitu. Al-Walid sebenarnya sampai berkesimpulan seperti itu, dia mendengar bagaimana sampai bahwa sebenarnya masyarakat kaum di sana ingin nah ini itu saya tidak mendapatkan keterangan siapa pembisik Al-Walid ini, siapa oknum atau orang mana yang membisikkan kepada Al-Walid. Saya hanya mendapatkan keterangan bahwa Al-Walid melaporkan begini-begini, begitu-begitu kepada Nabi, kemudian Nabi tidak langsung percaya begitu saja, lalu Nabi membentuk tim pencari fakta dan alhamdulillah didapatkan apa yang sesungguhnya. Kembali kepada ayat tadi ya, di ujung dikatakan fatabayyanu. Nah, apakah ini merupakan respon yang seharusnya dilakukan oleh Muslim ketika mendengar sebuah berita atau informasi? Jelas, saya kira satu berdasarkan redaksi jelas itu menggunakan kalau dalam bahasa pondok fil amar ya, kata perintah kan fatabayyanu. Dan dalam kaidah usul fikih kan semua kata perintah itu melahirkan formulasi hukum lil wujub kan begitu, kewajiban. Sampai ada qarina, sampai ada indikator lain yang memalingkan lil wujub ke lil yang lain. Dan kita tidak menemukan qarinah lain yang memalingkan lil wujub ini. Jadi jelas ini berdasarkan telusur kebahasaan pun jelas menggunakan fil amar, dan fil amar melahirkan formulasi hukum lil wujub. Jadi bukan sekedar himbauan, saya kira bukan sekedar lil irsyad atau lil nadab ya, yang sifatnya sunnah, tetapi ini lil wujub. Mengapa? Karena itu tadi seperti sudah saya katakan, ini menyangkut harga diri sebuah kelompok, menyangkut harga diri seseorang. Kan bisa saja namanya itu diselewengkan, nama fakta tentang seseorang dijauhkan dari fakta yang sebenarnya. Ini menyangkut harga diri, menyangkut kehormatan, menyangkut kebenaran faktual apa yang sesungguhnya terjadi pada seseorang atau suatu kaum. Ini maaf, penjelasan tadi kata lil wujub itu apa maknanya sebenarnya supaya kita maaf ya. Lil wujub itu wajib, itu artinya begitu mendengar pemberitaan maka wajib bagi kita untuk melakukan tabayyun, wajib untuk melakukan check and recheck, wajib melakukan verifikasi, wajib melakukan telusur ulang tentang apa yang sesungguhnya. Jangan menerima begitu saja, gitu. Apalagi di tengah membanjirnya informasi. Maaf di era sekarang banyak di antara masyarakat kita yang mengambil pemberitaan bukan lagi dari portal-portal terpercaya, tapi cukup hanya dengan
apa yang disebarkan oleh sesama temannya di platform-platform medsos ya, baik itu Telegram, apakah itu WA dan sebagainya. Karena lil wujub maka tidak boleh melakukan yang sebaliknya, maka tidak boleh langsung menerima begitu saja. Oke. Oke, jadi bahwa kalau saya bisa katakan bahwa ketika seorang muslim berdasarkan ayat tadi mendengar sebuah berita atau informasi, maka wajib melakukan tabayun, yang mananya adalah melakukan verifikasi atau melakukan check and recheck atau klarifikasi mengenai berita itu atau informasi itu supaya diketahui benar atau tidaknya, begitu kayak? Ya, jadi tujuannya ada dua. Kenapa kita harus tabayun? Paling tidak ada dua. Satu, untuk diketahui apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, supaya kita terhindar dari menimpakan suatu musibah, terhindar dari menimpakan sebuah fitnah kepada suatu kaum yang kaum tersebut sebetulnya bebas dari fitnah dan musibah tersebut. Itu tadi, antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai kita menimpakan beban kepada suatu kaum padahal kaum tersebut tidak berhak atas beban dan fitnah tersebut, bijahalatin karena kebodohan kita. Itu berarti kita berbicara mengenai dampak atau efek dari kalau kita menerima informasi tanpa tabayun, begitu? Ya, okay. Jadi dampaknya paling tidak, satu, kita menerima disinformasi atau informasi yang sudah terdistorsi. Lebih celaka lagi kalau mulut kita ember, apa yang kita terima sebagai informasi yang salah, lalu kita nisbahkan atau kita timpakan kepada kaum tertentu. Dan di era sekarang, apalagi di musim-musim politik, baik 2014 maupun 2019, kita teramat banyak disuguhi contoh-contoh seperti itu. Oke, menarik nih ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 ini dari penjelasannya Pak Dr. Abad ini. Nah, saya ingin membawa uraian mengenai tafsir mengenai Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 tadi ke dalam konteks kekinian kita ya. Nah, seperti kita ketahui, sekarang ini kita berada di kemajuan yang luar biasa di bidang informasi dan teknologi ya. Information and Communication Technology, kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi. Salah satunya adalah di bidang internet ya, yang mewujud dalam media sosial atau sosial media ya. Nah, pertanyaan saya adalah begini, begitu maraknya atau melimpahnya informasi di media sosial, ya baik di Facebook, di YouTube, di WhatsApp dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita menerapkannya ayat tadi dan tafsirannya dalam konteks melimpahnya informasi melalui media sosial itu? Ayat ini jelas turun 15 abad yang lalu. Yang kita tangkap dari ayat yang sudah ada rentang waktu dan rentang geografis itu, maka yang harus kita tangkap bukan melulu soal teks legal formalnya, tetapi lebih kepada pesan-pesan moralnya. Maka kata naba di situ mungkin kalau kita kontekstualisasi ke era sekarang adalah membanjirnya informasi, kan begitu. Membanjirnya informasi. Kemudian kata fasikun di situ dalam konteks sekarang adalah bisa disebut ambiguitas, bisa disebut carut marutnya informasi, bisa disebut sebagai melimpahnya sehingga kita kebingungan sedemikian rupa untuk menentukan. Seperti kita susahnya menentukan mana kesolehan, mana kefasikan. Seperti itu. Jadi saya kira kontekstualisasi menjadi sesuatu hal yang niscaya untuk melandingkan gitu ya, untuk supaya ayat ini fungsional di era kekinian. Karena kita percaya bahwa sebagai muslim tentu saja kita semua percaya bahwa Al-Quran, Al-Islam salihun likulli zaman wa makan, kan begitu. Pesan-pesan Al-Quran itu bisa fungsional kapan dan dimanapun. Cuma persoalannya untuk memfungsikannya itu tentu saja mekanisme yang harus kita gunakan bukan mekanisme yang hanya bermain di tataran tekstual artifisial, tapi lebih harus menukik ke hal-hal yang sifatnya esensial, substansial, yang bersifat ideal moral. Jadi kata
naba di situ adalah maknanya ya seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Asep tadi, yaitu melimpahnya berbagai informasi, melimpahnya berbagai media informasi. Maka kita harus melakukan tasabut atau tabayun, verifikasi. Dalam hal kita bisa bayangkan saja, ilustrasinya begini. Di zaman Nabi itu kan kesolehan baik di tingkat personal dan di tingkat sosial itu kan masih sangat kental, kan begitu? Masih sangat terasa. Terlihat orang soleh baik di tingkat ritual maupun soleh di tingkat sosial. Tapi Al-Quran, Allah Al-Quran begitu peduli tentang betapa urgennya, betapa pentingnya urusan pemberitaan ini. Apalagi kita sekarang yang kondisi zamannya sudah terlambat 15 abad dari Nabi, maka otomatis kepentingan kita terhadap tabayun, kepentingan kita terhadap tasabut pasti berlipat-lipat intensitasnya ketimbang di zaman Nabi. Di zaman Nabi saja yang untuk membedakan si ini soleh, si ini fasik itu relatif masih sangat mudah. Tetapi Allah sudah memberikan kisi-kisi yang sedemikian ketat, apalagi kita di era sekarang yang pemerintahan bukan hanya melimpah, tapi bahkan mungkin membanjirkan. Oke, ini menarik. Tasabut dan tabayun ini pasti beribu-ribu kali lipat urgensinya dibanding zaman Nabi. Oke, di zaman Nabi saja yang informasi belum begitu melimpah, Allah sudah memerintahkan kita untuk tabayun. Apalagi di saat sekarang, yang begitu melimpahnya informasi, maka perintah tabayun itu sangat-sangat ditekankan, begitu ya? Pasti jauh lebih dituntut dari itu. Oke, baik. Saya ingin mengkontekskan juga kepada yang sedang terjadi, banyak terjadi sekarang, yaitu dengan munculnya yang disebut dengan ustadz-ustadz yang bergerak, yang memberikan ceramahnya atau kajian agama di media sosial. Nah, saya kira apakah ustadz-ustadz yang sering muncul di media sosial, juga televisi ya, apakah kita bagaimana kita menyikapinya terhadap isi pengajian mereka? Apakah kita juga harus melakukan tabayun terhadap apa yang mereka sampaikan? Saya kira harus dibedakan antara naba dengan ilmu ya. Secara spesifik yang surat Al-Hujurat ayat 6 ini terkait dengan naba, dengan pemberitaan kan begitu. Dengan khabar, walaupun khabar di situ disebut oleh para ulama sebagai khabarun azimun atau berita besar. Sementara yang disampaikan oleh Ustaz itu kan lebih kepada sebagai informasi yang kaitannya dengan masalah ilmu agama gitu loh. Bukan dengan pemberitaan murni. Kalau Al-Hujurat ayat 6 ini kan juga seperti sudah kita lihat tadi di sabab nuzulnya adalah berita yang dibawa oleh Al-Walid kan begitu. Informasi yang terkait dengan suatu orang atau informasi yang terkait dengan suatu kaum. Sementara kalau dalam hal ustadz itu kan lebih kepada informasi tapi yang bersifat keilmuan gitu loh. Tapi ya tetap saja saya kira satu dari sisi si penyampai harus memiliki kualifikasi. Yang kedua dari sisi audiens juga saya kira tetap harus menerapkan tabayun dalam konteks menerima sumber keilmuan maupun materi keilmuannya. Saya kira saya agak keluh ya untuk membicarakan ini gitu ya. Cuman gini aja, dari sisi kualifikasi dulu aja. Saya kira penyampai ilmu agama itu kan paling tidak kan memiliki dua kualifikasi yang harus dipenuhi ya. Memang ada hadis yang berbunyi balighu anni walau ayah gitu kan. Tapi kan itu tabligh bukan taklim gitu kan. Kualifikasi pertama adalah kualifikasi akhlakiyat, usulukiyat atau sebut saja adalah kualifikasi moralitas, dan yang kedua adalah kualifikasi akademik atau kualifikasi keilmuan. Saya kira dua-dua ini harus saling menopang gitu ya. Kualifikasi moralitas saya kira
kita ya tetap harus husnuzon bahwa ustadz-ustadz itu bahkan ustadz-ustadz yang kita sebut sebagai ustadz populer juga mereka punya niat yang baik, punya niat yang tulus, dan secara sukiat dan akhlakiat mereka juga kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang baik. Tapi dari sisi kualifikasi intelektualitas saya kira juga perlu ada, maka saya dalam hal ini mungkin cenderung setuju adanya sertifikasi dai ya, karena yang disampaikan itu adalah hal penting. Karena pada diri mereka juga ada unsur ta'limnya. Kita saja guru, dosen kan juga ada sertifikasi guru, ada sertifikasi dosen supaya terukur gitu kan. Kemudian dari sisi sumber juga memiliki standar, intinya ada supaya urusan besar itu tidak jatuh ke tangan orang yang tidak memiliki standar dan kualifikasi yang memadai untuk menangani. Oke. Dengan demikian umat dengan dalam upaya menerapkan prinsip tabayun tadi, umat mesti melakukan tidak boleh begitu saja menerima apa yang disampaikan oleh seorang ustadz, karena harus dilihat dulu apa mereka punya kualifikasi dan juga punya kualitas moral, begitu. Bisa dikatakan begitu, cuma dalam prakteknya sangat susah ya. Kita sebagai person itu tidak punya mekanisme bagaimana membendung televisi. Kita juga tidak punya mekanisme bagaimana membendung arus berita lewat berbagai baik portal-portal yang resmi maupun portal-portal yang liar dan berkeliaran. Maka beberapa hal perlu kita tempuh ya, karena kita berlomba gitu ya, adu cepat lari, adu cepat tindakan, walaupun kadang tindakan kita kalah, kalaupun tidak kalah paling terlambat. Maksud saya begini, arus berita sedemikian deras, sementara audiens yang menerima juga jumlah massa sangat banyak. Kita tidak punya kekuatan untuk membendung itu. Dan kita juga tidak punya cukup tenaga dan perangkat untuk meyakinkan jutaan benak, jutaan pasang mata untuk bersikap sedemikian hati-hati. Kan begitu? Jangankan jumlahnya jutaan. Kita jujur saja, curhat-curhatan di dalam grup-grup WA yang kita ikuti saja, yang jumlahnya hanya puluhan atau paling banter 200-an. Siapa di antara kita yang bisa menahan untuk tidak menggerakkan ujung jempolnya, like and share, dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan, satu ya dengan segala keterbatasannya kita tetap mengedukasi. Yang kedua, kita membuat langkah-langkah tandingan. Saya kira itu ya. Misalnya kita kerucutkan ke contoh praktis saja lah. Misalnya ada teman yang sharing dengan nada setuju gitu ya. Kan tidak semua yang share itu berarti setuju. Biasanya kalau tidak setuju kan dikasih caption. Kumaha ini bener tuh. Nah, itu kan minta verifikasi. Tapi kan ada pada kebanyakannya yang meng-share itu adalah dengan nada setuju. Maka langkah kita adalah ya membuat pemberitaan tandingan untuk memverifikasi kebenaran itu. Dan beberapa kan juga sekarang sudah ada portal yang secara khusus cek fakta kan gitu kan, cek fakta apakah fake atau fak gitu kan, apakah nyata ataukah hoax. Yang ketiga saya kira tadi ya edukasi, yang kedua adalah kita membuat langkah-langkah tandingan gitu kan. Walaupun langkah-langkah tandingan ini juga kadang bukan tanpa risiko, walaupun hanya risiko psikologis. Misalnya ternyata link tandingan yang kita buat itu adalah cenderung memihak kepada satu kelompok, maka kita akan ikut dicap sebagai bagian dari kelompok tersebut. Padahal kan niatan kita hanya untuk meluruskan. Hanya hidup di zaman yang serba canggih ini. Dan langkah ketiga, saya kira ya kita buat program-program seperti ini, saya kira gitu ya. Jadikan
semua orang kan, semua kelompok dengan sangat mudah untuk membuat fitur-fitur acara apa segala macam. Kalau kita diam saja, ya pasti kita akan semakin kalah dibanding langkah-langkah mereka. Jadi intinya begini, misalnya dalam kecenderungan pemahaman keagamaan yang lebih banyak ke sebut saja yang cenderung intoleran, bahkan juga menyerempet ke yang radikal-radikal. Kalau orang moderat diam, ya pasti mereka apalagi mereka ditopang dengan pembiayaan yang cukup besar, misalnya dengan gerakan yang masif dan gencar, ya hanya masalah waktu saja orang-orang moderat. Jadi kalahnya kita itu bukan berarti mereka benar salah, tetapi karena juga kita ikut mendukung lewat tindakan aksi diam kita itu. Jadi orang moderat juga harus bicara. Iya, mungkin saatnya majority itu berbicara lebih keras ya, begitu kan? Begitu. Ya, oke. Menarik uraian dari Pak Dr. Abad Badiuzzamman pada kesempatan kali ini yang berbicara mengenai bagaimana ajaran Islam khususnya dari ayat Al-Quran ya, mengenai informasi dan bagaimana seharusnya seorang Muslim atau kita Muslim semua merespon informasi yang kita terima, yaitu dengan menggunakan prinsip tabayun, begitu ya. Kalau dalam konteks sekarang kita terjemahkan, apapun yang berita yang kita terima, apalagi hoax, kita harus melakukan tabayun, yaitu prinsip cek and recheck, juga klarifikasi, dan juga memastikan kebenaran atau tidaknya. Begitu ya, Pak Dr. Abad, sebagai inti dari pembahasan kita, obrolan kita pagi hari ini ya. Oke. Terima kasih Pak Dr. Abad Badiuzzamman sudah hadir di acara kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada audiens kita dan memberikan semacam pencerahan dan penjelasan kepada audiens kita bagaimana kita menyikapi informasi berdasarkan kepada ajaran kita, khususnya dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan semoga bermanfaat ya untuk audiens kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.